Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi ada gangguan. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Jadi kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Karena mereka itu mempunyai mata penglihatan, namun mereka tidak menggunakannya untuk melihat. Tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk melihat tidak untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, tidak untuk membaca al-hadis, kemudian tidak untuk membaca fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka selalu melihat orang yang sakit, kemudian mereka melihat orang yang dikubur, orang meninggal, kemudian orang yang kecelakaan. Itu seharusnya memberikan efek yang luar biasa ke dalam hatinya, karena tidak menutup kemungkinan esok lusa dialah yang akan mengalami hal tersebut, baik itu kecelakaannya, sakitnya, atau bahkan meninggal dunia. Itu bukan hal yang mustahil. Jadi ketika seorang itu melewati kuburan, harusnya dia berpikir, oh besok lusa mungkin saya akan berada di kuburan tersebut. Bahkan misalnya ada orang kecelakaan pun sama, ketika seorang itu kecelakaan, mungkin kita tidak tahu besok apakah saya masih sehat atau tidak. Begitu juga orang yang sakit. Ketika sakit, misalnya bagaimana kalau saya tidak bisa pergi ke masjid, bagaimana kalau saya tidak bisa mengunjungi pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu dan sebagainya. Kita seharusnya bisa sampai pemikiran ke sana. Nah, kemudian walahum adzanun la yasma'una biha. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu bukan semata-mata karena tidak ada alasan, karena dia punya telinga namun dia tidak menggunakannya untuk mendengar. Ketika ada panggilan adzan, dia sibuk dengan aktivitasnya, padahal dia bisa menundanya. Ketika ada panggilan misalnya pengajian, dia pun sama sibuk dalam kegiatan-kegiatannya yang mungkin itu bisa ditinggalkan juga. Ketika ada orang yang mengumumkan ada orang yang meninggal sebagainya, tidak tersentuh hatinya. Ketika disebut nama Allah, fa idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, tidak bergetar hatinya, tidak terdorong untuk melakukan amal-amal soleh, tidak terdorong untuk meninggalkan amal-amal yang maksiat dan sebagainya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti al-an'am, hewan-hewan. Seperti hewan. Kalau hewan, ya, mereka mendengar adzan, mendengar ajakan pengajian, kemudian mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an atau peringatan-peringatan, mereka tidak menghiraukannya. Itu karena mereka hewan. Itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena mereka tidak punya akal dan mereka tidak punya kewajiban untuk memenuhi panggilan-panggilan tersebut. Panggilan-panggilan yang biasa manusia itu harus mengamalkannya. Balhum adol. Namun manusia itu bahkan lebih sesat, lebih buruk lagi daripada hewan. Kenapa? Kalau hewan tidak melaksanakan perintah Allah, ya, dalam artian yang biasa dilaksanakan oleh manusia, tidak memenuhi panggilan adzan, tidak menghiraukan panggilan pengajian atau yang selainnya, itu wajar-wajar saja karena mereka tidak punya kewajiban. Tapi ketika manusia dengar pengajian, dia pun sama, ya, tidak menghiraukannya, atau ada nasihat malah berkata urus saja dirimu sendiri, gitunya, kita hanya berbeda dalam urusan dosa, gitunya, seolah-olah benar, padahal itu luar biasa salahnya. Padahal ketika ada yang memberi peringatan, sebenarnya kita berterima kasih kepadanya dan kita harus segera bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan tersebut dan memperbaiki perbuatan tersebut dengan amal-amal yang soleh. Jadi manusia itu lebih sesat daripada hewan. Ketika hewan misalnya saling melukai, saling membunuh dan sebagainya, itu hewan, ya. Tapi ketika manusia berlaku seperti itu, balhum adol. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan waktu yang begitu panjang, kemudian sudah memberikan yang cukup lah, waktu yang cukup untuk berpikir, waktu yang cukup untuk beribadah. Kemudian kita juga dikasih modal berupa asam wal absar wal afidah, kemudian mata, penglihatan, kemudian pendengaran hati, atau misalnya al jawarih, anggota-anggota badan, tangannya, kepalanya, kemudian kakinya, dan organ-organ yang lainnya. Itu sebagai modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Kemudian hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, al-ustaz
Kiai Haji Aceng Zakaria rahimahullah juga beliau melanjutkan, ayat ini menunjukkan bahwa tolab ilmu itu hukumnya wajib, sebagaimana yang sudah saya tadi katakan berdasarkan dengan dalil yang tadi dipaparkan. Karena dengan tidak tolab ilmu itu Allah memberi sanksi jahanam. Jadi bagi orang yang tidak mau tolabul ilmi, padahal kesempatan itu besar, ya, apalagi zaman sekarang, ya, maka baginya adalah neraka jahanam. Naudzubillah. Itu bagi orang yang tidak mau menggunakan hati dan akalnya untuk berpikir. Jadi Allah memberikan qalbun, Allah memberikan hati, Allah memberikan akal kepada dirinya, itu supaya dia bisa menimbang-nimbang, ya, berpikir, ya. Bagaimana misalnya kalau saya meninggal, kalau saya misalnya sakit dan saya tidak bisa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal sudah diberi kesempatan, maka itu adalah suatu kerugian yang luar biasa. Begitu juga dia tidak mau menggunakan matanya untuk membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu setiap manusia itu 24 jam dalam satu hari satu malam. Tapi tidak ada 1 menit pun atau beberapa menit pun dia mau membuka Al-Qur'an, mau membaca Al-Qur'an. Padahal dengan dia mau membaca Al-Qur'an itu sebagai pembuka bagi dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misal membuka al-hadis atau buku yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama, itu tidak ada terbesit dalam dirinya. Kemudian tidak mau menggunakan telinganya untuk mendengarkan pengajian. Padahal sudah kita ketahui bahwa sekarang itu lebih mudah untuk mendapatkan kajian-kajian. Walaupun sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa kajian secara langsung itu jauh lebih bermanfaat dan lebih banyak keberkahannya dibandingkan dengan kajian-kajian secara langsung atau online, ya. Namun tidak dipungkiri juga ketika misalnya kita ada dalam suatu kegiatan, ya, dalam aktivitas, kita sedang bekerja, kita sedang berada di dapur, misalnya sedang beraktivitas memasak atau misalnya sedang menulis dan lain sebagainya, kita menjaga toko dan sebagainya misalnya, itu bisa kita sambil memutar kajian-kajian yang sekarang itu banyak sekali di media-media sosial, khususnya di YouTube ataupun di Facebook dan sebagainya, gitu, itu bisa kita manfaatkan. Kita juga bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang banyak dari reciter atau qori-qori yang terdapat di seluruh dunia, bahkan baik lokal ataupun internasional, itu kita bisa gunakan juga. Tapi tidak ada di dalam dirinya untuk mendengarkan kajian-kajian tersebut, padahal itu sangat berguna bagi dirinya. Kemudian demikian juga dalam satu hadis ditegaskan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Thalabul ilmi, menuntut ilmu atau mencari ilmu itu fardhatun, itu adalah suatu kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, ya. Bagi setiap muslim, tidak melihat tua, tidak melihat muda, tidak melihat laki-laki, tidak melihat perempuan, tidak melihat luang atau sibuk, tidak melihat yang lainnya. Ketika disebutkan muslim, maka mencakup seluruhnya, ya, termasuk muslimah juga, ini termasuk juga. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna sinar dan manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Aku qauli hada wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق